Kenapa Tuhan mengatakan kalau kamu berpikir? Berapa kali diulangi kalau kamu berpikir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Ariati, di channel Motivasi. Mudah-mudahan channel ini menemui Anda dalam kebahagiaan dan kedamaian. Amin. Kali ini kita akan membahas topik tentang keterlaluan atau kebangetan. Keterlaluan itu seperti apa? Bedanya dengan melampaui batas, keterlaluan itu adalah melampaui batas yang menjadikan orang tidak baik. Orang yang keterlaluan itu ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, orang yang dipercayai berkhianat, meminta maaf, sudah dimaafkan tapi tetap berkhianat. Orang yang dipercayai tetapi berkhianat berarti dia pergi keluar dari garis kebaikan, kemudian memasuki wilayah keburukan. Kemudian dia meminta maaf, berarti dia berjanji kembali untuk menjadi orang yang baik. Lalu dimaafkan, berarti disediakan tempat di kebaikan, tapi berkhianat lagi. Berarti dia tidak pernah meninggalkan wilayah buruk. Kalau orang dimaafkan lalu berkhianat lagi, dia itu tidak pernah jadi baik. Itu sebetulnya orang khianat. Kalau kita sudah tahu ada orang yang tidak mampu kembali ke wilayah kebaikan, walaupun apapun nasihatnya, yang lebih keterlaluan adalah orang baik yang mempercayainya. Yang lebih kebangetan adalah pria atau wanita baik yang menikahinya. Karena banyak wanita atau pria sangat tidak cerdas mengatakan semua bisa berubah. Jangan ubah orang lain, wong diri kita sendiri saja berubahnya sulit. Ciri yang kedua, orang yang berhutang tidak kunjung membayar, lalu saat ditagih malah balik memarahi orang yang meminjaminya uang. Pernah ketemu orang seperti ini? Bayangkan, dan waktu marah dia bilang apa? Habis aku nggak dipinjemin lagi, mana bisa bayar yang dulu. Coba, kebangetan nggak itu? Kalau melawan orang yang kebangetan seperti itu, kitanya yang harus tegas. Kata-katanya, enough is enough. Ciri yang ketiga, orang yang meminta bantuan dan akan dibantu, tapi langsung menuduh orang yang akan membantunya tidak berniat membantu karena yang membantunya meminta sedikit waktu. Jadi ini yang disebut dengan suudzon atau prasangka buruk. Ada orang yang berprasangka buruk lalu meneruskan dengan perilaku buruk. Itu keterlaluan. Ciri yang keempat, orang yang meminta nasihat, tetapi karena pikirannya yang belum mampu mencerna nasihat, langsung menghina sang penasihat. Misalnya ada orang yang mengatakan, ini gua nggak ngerti. Mbak Heni ini cuma ahli teori. Kemudian apa yang terkenal? Hidup nggak semudah kata-kata Mario Teguh. Yang kelima, teman-temannya bangun pagi untuk sholat subuh, tapi dia malah baca ramalan nasib. Siapa yang bertanya seperti ini? Tuhan itu maha penjawab doa, tapi
kenapa doaku kok tidak dijawab-jawab? Membaca ramalan nasib adalah pembatal doa. Kita itu bertuhan tapi masih berharap kepada yang selain Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan kalau kamu berpikir? Berapa kali diulangi kalau kamu berpikir? Kenapa orang yang berpikir? Karena orang yang berilmu derajatnya tinggi. Dia tidak tertipu dengan tahayul-tahayul, dengan mistik, dengan yang musyrik yang membatalkan keimanan. Jadi, jangan lagi membaca ramalan nasib, karena itu bisa membatalkan doa Anda sendiri. Ciri yang keenam, ibu atau ayahnya bekerja keras siang dan malam untuk mencari uang, tapi dia hambur-hamburkan untuk berpacaran. Terakhir atau yang ketujuh, yaitu orang yang mengeluh bahwa hidupnya terbatas, biasanya suka melampaui batas kebaikan dan tidak mau keluar dari keburukan yang sedang dinikmatinya. Kesimpulannya, jangan jadi orang yang keterlaluan, karena orang yang keterlaluan hanya bisa ditolong dengan penderitaan yang parah, karena dia terlalu jauh pergi di luar kebaikan dan mulai menikmati keburukannya. Ini yang membahayakan, karena dia mulai menikmati keburukannya sendiri. Hindari diri dari orang yang keterlaluan, sampai menjadi pribadi yang suksesnya keren banget. Dan itu mudah-mudahan Anda semudah mungkin. Amin. Terima kasih, pembahasan kita sudah selesai. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga Anda diberikan umur yang panjang dan penuh berkah, diberikan rezeki yang lancar dan melimpah, diberikan kesehatan, kesuksesan di dunia dan akhirat, dan semoga kita bisa bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. From Jogja with love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.